Halo, assalamualaikum teman-teman Irsya. Sebelumnya Irsya kan udah cerita tuh tentang perjalanan asal muasal kenapa perubahan Irsya yang jadi seperti ini. Gitu. Sekarang Irsya mau ceritain ceritanya lebih rinci lagi tentang perjalanan hijrah. Jadi awalnya yang dari itu yang aku bilang ternyata yang aku pikir-pikir ternyata sedihnya lebih sedih dibanding aku ditinggalin sama Ivan. Kayak dikasih perasaan yang seolah-olah Tuhan bilang, Irsya, kamu tuh gak usah nangisin orang yang udah gak ada di dunia ini. Dia tuh ada, tapi cuman pindah aja kehidupannya ke kehidupan selanjutnya gitu. Jadi nggak usah nangisin itu, justru yang harus kamu nangisin itu ya diri kamu sendiri gitu. Kayak Tuhan tiba-tiba ngasih yang jebret gitu, diri aku yang kecil banget, hina banget, kotor banget. Kalau mungkin orang lain, manusia yang lihat dosa aku mungkin udah nggak pantas gitu dimaafin gitu. Aku yang mikirnya gimana ya caranya biar aku bisa diampunin gitu, karena aku sendiri pun ngerasa diri aku nggak pantas buat diampunin gitu. Aku harus gimana, aku dari situ nyari solusi gimana ini, aku harus gimana apa biar hati tenang itu Al-Quran, baca Al-Quran, terus berjanji sama Allah supaya nggak melakukan hal yang sebelumnya pernah dilakukan gitu, hal-hal yang dosa ya yang pernah dilakukan. Terus aku jadi belajar tentang ajaran-ajaran Islam lainnya gitu, tapi aku tetap dikasih perasaan kayak gelisah terus kayak aku tuh orangnya kayak gini loh, aku nggak bisa tenang kalau orang belum bisa bilang iya. Kayak misalkan nih contoh ke mama aku pengen ini mah, aku pengen pergi kemana gitu, tapi mama nggak ngizinin, aku tuh bakalan terus maksa dia sampai mama tuh bilang iya. Dan aku tuh posisinya saat itu kayak gitu, cuman kayak Allah nggak mungkin dong langsung iya saya maafin, nggak mungkin ngomong kayak gitu. Sedangkan aku pengen secara nyata real gitu, aku udah dimaafin apa belum, tapi aku nggak boleh memaksakan hal itu kan. Akhirnya aku coba untuk sharing sama teman-teman aku yang udah belajar banyak tentang ajaran Islam gitu. Karena aku akuin aku dulu lalai banget walaupun mama dan papa aku itu agamis banget. Mereka bener-bener aku ini dulu itu aku sekolah di pesantren. Tapi karena akunya memang keras kepala, jadi kayak orang tua aku pun udah nggak ya silahkan ikutin aja yang jalan kamu, ikutin aja jalan yang kamu pengen aja gitu. Biar aku belajar sendiri aja. Orang tua aku udah mikir kayak udah punya pemikiran seperti itu, jadi mereka juga nggak mau terlalu maksain aku gitu. Aku yang ini aku harus gimana lagi ya. Akhirnya temen aku bilang, "Ya, dijemput dong hidayahnya. Kamu udah ngerasain kayak gini nih, nggak semua orang ngerasain hal yang seperti ini, ketakutan sama kehidupan selanjutnya, karena kamu tahu kamu belum bisa ngelakuin apapun di dunia ini gitu." Aku dikasih nasihat yang kayak gitu, karena emang iya aku ngerasa aku belum punya bekal apapun untuk pergi ke kehidupan selanjutnya pun. Aku pasti kalaupun misalkan ya Allah semoga ya aku dipanjangkan umurnya untuk bisa membayar semua yang telah aku lakuin gitu, cuman yang aku belum siap aja. Kalaupun aku pergi pun aku nantinya bakalan nyesel gitu di kehidupan selanjutnya. Jadi aku yang ngerasa dikejar waktu saat itu. Aku gelisah karena aku tahu pekerjaan aku pasti nggak ngizinin aku buat pakai kerudung gitu. Karena saat itu jujur aku ngerasa tenang saat aku pakai hijab.
Itu salah satu hal yang bisa bikin aku tenang. Aku pakai hijab, aku baca Quran, itu beberapa hal yang bisa bikin aku tenang. Ada momen waktu aku waktu itu pulang ke Bandung, aku sharing sama papa aku seneng lihat aku kayak gini gitu, karena aku mikir oh mungkin udah saatnya aku ngikutin mengabdi sama agama aku, sama Tuhan aku, dan untuk kebaikan orang tua aku juga gitu. Aku mikir gitu. Aku waktu itu masih gelisah banget. Aku harus gimana ya? Aku harus gimana? Akhirnya aku putusin untuk kajian ke beberapa ustadz. Ada dari dulu sih aku ngefans banget sama ustadz ini. Jadi Ustadz Khalid Basalamah ini, dia cara penyampaiannya bagus banget, bikin tenang banget gitu. Apalagi materi-materinya dia tuh kayak dia kasih tahu tuh satu-satu pelan-pelan gitu. Jadi aku emang seneng sih sama dia dari dulu banget, udah seneng banget. Sampai ada momen dimana aku waktu itu harus kerjanya nggak pakai hijab kan. Jadi aku waktu itu memang masih belajar. Momen dimana aku nggak pakai hijab, aku kerja. Terus aku gak tenang lagi, pulangnya aku nangis. Yang aku bisa lakuin cuman sujud doang sama Allah sambil nangis. Dan aku tuh orangnya manja ya, aku nggak bisa cerita apapun sama siapapun tentang perasaan aku ke keluarga aku, karena kan yang tahu semuanya cuman Allah aja gitu. Allah yang ngasih cobaan sama aku, ya aku juga harus balikin lagi gitu semuanya sama Allah gitu. Kayak cerita aku, semua masalah aku saat itu pemikirannya, saat itu aku harus balikin semuanya sama Allah lagi. Aku harus minta solusinya sama Allah lagi gitu. Aku harus gimana ya? Aku mikir, ya Allah, aku pengen pakai kerudung, aku minta tolong. Sedih banget. Aku pengen pakai kerudung, aku bilang, aku minta tolong, aku pengen bayar semua kelakuan aku sebelumnya gitu. Karena aku tahu banget aku udah banyak keras kepala sama orang tua aku, banyak hal yang orang tua aku nggak mau, kayak pekerjaan ya, papa aku nggak ngizinin aku di entertain, tapi aku tetap kekeh pengen terjun di dunia entertain gitu. Sampai sekarang aja aku masih walaupun memang udah dikasih ketenangan gitu hati, cuman aku tetap ngerasa masih ada rasa gelisahnya gitu. Gimana ya, aku harus bayarnya gimana ya? Aku sampai cari tahu amalan terbesar apa yang harus kita lakuin biar kita bisa dapat amalan besar, pahala besar, terus biar bisa meleburkan dosa. Aku sampai nyari tahu segitunya gitu, karena Tuhan ngasih aku perasaan ke aku yang sejelas itu gitu. Mungkin orang lain ada yang dikasih hidayah yang beda-beda, nggak semuanya bisa ngerasain yang aku rasain, tapi aku tahu Allah ngasih hal ini tuh karena Dia sayang. Banyak hal yang aku lakuin dan itu tuh aku jujur aku ngerasa aku keras kepala banget. Sampai detik ini aku berterima kasih sama Tuhan, sama Allah, karena udah ngasih aku hidayah yang sebegininya, sampai bikin aku ngerasa nyawa aku tuh nggak selama itu ya gitu. Ngelihat semua sekitar aku gitu yang belum diberikan hidayah yang kayak gitu, aku kayak dikasih feeling suatu saat mereka bakalan nyesel. Karena aku sendiri yang udah ngerasain pun aku nyeselnya minta ampun deh, nggak bisa dideskripsikan dengan kata-kata lagi gitu. Kayak menyesal sama banyak hal yang udah aku lakuin. Makasih banyak udah dengerin cerita aku. Jangan lupa di subscribe, komen, dan like. Dan jangan lupa bunyiin loncengnya juga supaya setiap ada video yang baru kita upload itu ada notifnya ke kalian. Terima kasih banyak udah dengerin cerita aku. Bila kau memang tergoda, tapi bukanlah untuk